Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Haris di sini dan kita masuk ke bab MPLS atau Multi Protocol Label Switching, yaitu singkatan itu kepanjangannya. Jadi mungkin teman-teman kira MPLS ini apa sih? Masa pengenalan lingkungan sekolah? Bukan teman-teman. Jadi MPLS ini merupakan sebuah metode transmisi data yang menggunakan label untuk melakukan forwarding paket data sehingga tidak perlu melihat pada routing table di setiap router yang dilewati. Nah, jadi untuk MPLS ini, dia ini dikenal sebagai layer 2,5 karena dalam sistem OSI layer terletak antara di layer 2 atau data link dan layer 3 ya, ini internet. Jadi dia di tengah-tengahnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, jadi misalnya kalian imagine aja nih, kalau misalnya semua router atau enggak switch cuma ngandelin routing table, gak kebayang tuh CPU alat-alatnya kerjanya kayak apa. Kalau nggak lemot pasti ngehang. Jadi di sini kita pakai MPLS gitu. Nah, karena kita tahu bahwa MPLS berada di layer 2,5 karena ia mempunyai beberapa hal yang tidak dipunyai oleh layer 2 maupun layer 3. Nah, pertama-tama itu mari kita lihat di kelebihan layer 2. Nah, ini super cepat ya, atau portnya cepat nyala. Terus yang kedua tidak mikir. Nah, jadi layer 2 ini dia nggak bakalan peduli tuh sama siapa portnya yang terkoneksi sama dia. Tapi layer 2 ini memiliki kekurangan. Ya, ini bisa terjadi looping, terus juga nggak fleksibel. Yang artinya no metric, no pad, no baseband, dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita lihat di kelebihan layer 3 ini, dia mengenal satu sama lain dengan menggunakan IP address. Terus fleksibel pasti, ada pad atau enggak baseband, metric, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada anti looping, ada paket prioritas ya. Terus tetapi layer 3 ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu memakan banyak resource dan sangat lama karena harus agensinya. Terus ada kelebihan dan kekurangan dalam MPLS ini. Bisa kita lihat kelebihannya itu skalabilitas, better performance ya tentu aja. Terus menggunakan bandwidth dengan bijak, mengurangi kepadatan pada traffic, better user experience, label switching, dan yang terakhir forwarding based on label. Tapi kekurangannya di sini MPLS itu yang nggak pakai yang namanya enkripsi, jadi sangat rawan ya. Terus MPLS ini kalah dengan teknologi baru, misalnya kayak SD-WAN, Tower Mainnet One, sama Cloud Architecture. Nah, terus juga di MPLS router ini, pada dasarnya ya, MPLS ini memiliki 3 jenis router. Ini pertama, router pertama atau disebut P, ini router provider, terdapat dalam MPLS domain. Jadi P ini terhubung dengan router-router lain yang dimiliki service provider. Lalu pada jaringan MPLS juga yang nggak terlalu besar, kadang tidak terdapat di router di dalamnya untuk menghemat biaya. Juga yang kedua ada yang namanya router provider edge atau PE, merupakan router yang terhubung langsung dengan router customer dan juga sekaligus dengan router service provider tadi ya, atau P tadi ya, mirip-mirip lah. Terus juga router ini melakukan label popping atau enggak LAR. Routernya harus terhubung ke berbagai service. Ini internet, L3 VPN, L2 VPN, TLS, TE, traffic engineering, juga menjembatani antar network berbasis IP dengan network berbasis MPLS. Juga dia bakalan memberikan label pada paket IP yang masuk ke dalam MPLS domain. Terus juga kerjanya juga bisa melepas label tadi yang ada pada paket yang keluar dari MPLS domain. Terus juga PE router ini sifatnya harus ada pada setiap jaringan MPLS. Terus yang terakhir ada customer edge atau CE, merupakan router yang terdapat di sisi customer. Terus router CE ini kita nggak bisa konfigurasi MPLS apapun, atau bukan nggak bisa sih, tidak terdapat malahan. Terus juga konfigurasinya itu routing biasa doang, bisa statik atau nggak dynamic seperti OSPF. Nah, di sini untuk konfigurasi MPLS-nya bagaimana? Kita langsung aja ya ke konfigurasi. Let's go. Oke, di sini kita sudah masuk di topologinya. Kita pakai 3 router aja ya, biar simple. Nah, di sini router yang di tengah ini ada router PE atau provider edge, dan router 2 dan router 3 ini menjadi router P-nya atau router providernya. Cukup simple. Jadi teman-teman tuh kalau pengen pakai MPLS itu pastinya teman-teman harus tahu dulu yang namanya routing protokol IGP, yakni EIGRP, SPF, dan kawan-kawan ya. Dan teman-teman juga harus masukin konfigurasi BGP juga di MPLS ini. Nah, untuk konfigurasinya pertama-tama kita masukin IP address dulu. Mungkin IP address ini akan saya skip aja. Dan sampai jumpa di saat konfigurasi MPLS. Bye-bye. Nah, untuk konfigurasi EIGRP-nya kita menggunakan EIGRP 10 aja ya. Terus di sini kita masukin network 111 karena di sini saya maunya
ekor 111 ini menjadi ekor yang lebih spesifik, di sini kita tambahin 0 aja ya. Terus masukin IP interface saja ini. Terus jangan lupa 0 AU. Terus untuk di router 1 juga sama. Router EIGRP 10, lalu network. Salah guys. Router 2 harusnya networknya 2. Sorry. Hari ini. Ya seperti ini. Satu juga network 1/1. Sini udah juga. Kita lanjut ke router 3. Jangan lupa no AU. Di sini ketiga router sudah agensi ya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi BGP-nya. Ini teman-teman tinggal masukin router BGP 05001 AS-nya. Terus di sini teman-teman tinggal masukin Ekbernya 333. Terus masukin di sini remote AS-nya. Karena di sini kita pakai satu AS saja. Masukin Ekber juga 333. Terus teman-teman di sini masukin yang namanya update source LO0. Seperti ini. Lalu kita pindah ke router 3. Ini juga sama, router BGP 65001 Ekber. Lalu di sini remote AS-nya per 11 update source. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi MPLS-nya. Konfigurasi MPLS cukup sederhana ya. Untuk yang ini ya, topologi ini. Jadi teman-teman di sini masukin MPLS IP dulu untuk mengaktifkan MPLS IP-nya. Kita masuk ke interface EVA00 yang mengarah ke router PE. Masukin lagi MPLS IP. Lalu masuk ke router 1, juga sama MPLS IP. Ke interface FA10 MPLS IP, interface FA11 MPLS IP juga. Terus yang terakhir di router 3, teman-teman nggak masukin MPLS IP juga. MPLS IP, interface FA00 MPLS IP. Nah di sini ketiga router udah up ya MPLS-nya. Sekarang kita coba cek. Nah, di sini coba kita cek USH MPLS forwarding table. Nah, di sini udah masuk ya pop label ya, ada pop label dan macam-macam. Ini ada ID-nya, ada IP-nya, terus ini ada labelnya. Satu-satu udah jadi label, kedua juga jadi pop label. Di sini coba kita trace route ya. Do trace route 33. Nah, misalnya misalnya kita lihat di sini pada saat paketnya itu keluar menuju ke router yang tengah ini, PLS-nya itu diberi label ya. Terus pas udah keluar lagi, ya ini udah menuju ke router 3, baru labelnya dibuka lagi. Jadi sekian untuk MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.